Shalom Aleichem, kali ini kita akan melanjutkan translation diary dari Kejadian 28. Kemudian Ishak memanggil Yakub dan seterusnya. Tadi kemarin sudah sampai ini kayaknya ya. Oh ya, ayat 4 ya, sorry. Lompat aja lah. Ayat 5, demikianlah Ishak melepas Yakub, lalu dia berangkat ke Padan Aram kepada Laban anak Betuel orang Aram itu, saudara Ribka, ibu Yakub dan Esau. Ayat 6. Esau melihat bahwa Ishak telah memberkati Yakub dan telah menyuruhnya pergi ke Padan Aram untuk mengambil seorang istri baginya dari sana. Dalam pemberian berkahnya baginya, dia berpesan kepadanya dengan mengatakan, janganlah engkau mengambil istri dari anak perempuan Kenaan. Maka Yakub mendengarkan ayahnya dan ibunya, dan dia pergi ke Padan Aram. Esau mengetahui bahwa anak-anak perempuan Kenaan adalah jahat di mata Ishak ayahnya. Maka Esau pergi kepada Ismail dan dia mengambil Mahalat. Ismail ini anak Abraham ya, jadi masih sepupu juga akhirnya. Anak perempuan Ismail, anak Abraham. Benar. Lalu dia mengambil Mahalat, anak perempuan Ismail bin Abraham, saudara perempuan Nebayot, sebagai istri baginya, bagi dirinya di antara istri-istrinya. Jadi tambah istri lagi. Yakub keluar dari Berseba dan pergi ke Haran. Sampailah dia di suatu tempat dan bermalam di sana karena matahari telah terbenam. Dia mengambil sebuah batu dari tempat itu dan dia menjadikannya alas kepalanya. Lalu dia tertidur di tempat itu. Dia bermimpi, tampaklah sebuah tangga didirikan di atas bumi dan ujungnya mencapai langit. Lalu tampaklah para malaikat Tuhan sedang naik dan turun di atasnya. Juga tampaklah Adonai berdiri di atasnya dan dia bersabda, Akulah Adonai Tuhan Abraham, Tuhan Ishak bapakmu. Tanah yang di atasnya engkau berbaring ini aku akan memberikannya kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah dan kau akan berkembang ke arah timur. Utara dan selatan, semua kaum di muka bumi akan diberkati olehmu dan keturunanmu. Lihatlah, aku menyertai engkau dan menjaga engkau kemanapun engkau pergi, serta aku akan mengembalikanmu ke tanah ini, karena aku tidak akan meninggalkan engkau sampai aku melakukan apa yang telah aku katakan kepadamu. Luar biasa gitu ya. Yakub bangun dari tidurnya dan berkata, sesungguhnya Adonai ada di tempat ini, tapi aku tidak mengetahuinya. Dia merasa takut dan katanya, ini, betapa dahsyatnya tempat ini tidak lain melainkan bait Tuhan dan inilah gerbang langit. Yakub bangun pagi-pagi dan mengambil batu yang telah dia jadikan alas kepalanya. Kemudian dia berdirikan sebagai sebuah tugu dan dia tuangkan minyak ke atasnya. Dia menyebut nama tempat itu Betel, sedangkan pada mulanya nama kota itu adalah Luz. Yakub mengucapkan sumpah, katanya,
Tuhan menyertai aku dan melindungi aku dalam perjanjian yang kujalani ini, dan juga dia memberikan kepadaku roti untuk dimakan serta pakaian untuk dipakai. Lalu aku pulang kembali. Ini bikin perjanjian jadi ya. Lalu aku telah pulang kembali dengan selamat ke rumah ayah, ke rumah bapakku. Maka Adonai akan menjadi Tuhanku. Nah, di sini berarti dia belum sepenuhnya ya beriman. Sedang batu ini yang telah kudirikan sebagai tugu akan menjadi bait Tuhan, dan semua yang akan kau berikan kepadaku, aku pasti akan mempersembahkan persepuluhan. Di persepuluhan itu udah ada capel ya. Oke, ini 28. Jadi Tuhan mendatangi, terus ada perjanjian. Jadi Tuhan sendiri berkata, berjanji, lalu lalu Yakub juga punya perjanjian gitu ya. Nah, ini menarik. Jadi Tuhan berjanji tanpa syarat, Yakub berjanji dengan syarat. Manusiawi lah. Ya itu. Jadi Tuhan kita itu melakukan sesuatu selalu menggunakan perjanjian. Didatangi langsung ya. Dia didatangi langsung, diajak bicara, terus ya ada dialog, ada komunikasi. Pertanyaannya, Anda dengan Tuhan Anda punya perjanjian apa? Silakan jawab di komen. Tuhan hidup bersama kita. Amin.